Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kipra Japati, Bungkus Advokasi Karun Banten. Salam spiritual, salam Nusantara, dimanapun antum berada yang selalu setia subscribe channel Pusat Kebatinan. Alhamdulillah malam ini saya kedatangan alumni dari Medan, yaitu Bang Apuan, yang 4 bulan yang lalu dia mengambil program gendam level 1 sampai level 4 yaitu Bondo Dunio. Alhamdulillah 2 bulan lalu dia udah nggak ada kabar dari saya. Saya pikir dia ini kecewa, marah atau putus asa ya. Ternyata kemarin 2 hari yang lalu dia telepon saya sudah pesan pesawat dan ingin silaturahmi kembali ke Padepokan. Alhamdulillah malam ini dia sampai dengan selamat. Tadi tepatnya jam 12 sempat alhamdulillah ikut tahun baruan bareng bakar-bakar ikan ya. Ikan. Bakar ikan. Ya, bakar ikan laut ya. Laut. Bang Apuan ini ingin melanjutkan level 6 yaitu dia sudah ingin menjadi guru gendam. Kita tanyakan selama 4 bulan ini, selama dia mengikuti ritual Bondo Dunio 100 hari ini, apa aja pengalaman beliau kita tanyakan. Mungkin ada pengalaman yang sama pada teman-teman yang masih pada berbelajar. Ya, kita ambil edukasi positifnya dari beliau, dari kegagalannya, kesulitannya sampai keberhasilannya. Semoga ini menjadi contoh atau support untuk teman-teman yang lagi belajar. Oke, Bang Apuan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi di perjalanan ada hambatan nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Sampai sini tadi jam berapa sih? Jam 12 kurang. Jam 12 kurang ya. Udah kenyang ya. Kenyang. Kenyang, alhamdulillah. Iya, Kipra ngadain podcast ini semata-mata untuk supaya teman-teman semangat lagi Bang Apuan. Oh, gitu. Dan sekaligus meminta apa ya namanya pengalaman Iya. selama 4 bulan ini, apa aja pahitnya, sukacitanya dalam mempelajari, memahami sampai sekarang punya niatan mau ngambil level 6. Level 6, mau guru. Iya. Bagaimana waktu itu kan Bang Apuan nanya mulu tuh. Iya, betul. Nanya mulu. Terus 2 bulan kemudian putus hubungan dengan saya. Ya, itu aku pengen tahu dari nanya mulu sampai putus kenapa itu kalau boleh tahu? Karena pas putus itu nggak baik nanya, kita berpikir. Oh, berpikir. Kemarin mikir nanya mulu, ya kita malu gitu. Oh, Iya. gitu. Dia tahu diri. Oh, gitu. Bukannya diomelin saya, bukan? Bukan, tahu diri saya. Oh. Ya kan nanya mulu ya kan. Iya, iya, Kalau iya. kita nanya mulu kapan mau bisa kan gitu. Iya, iya, iya. Karena coba nggak nanya lah ya kan. Tapi yang diterangin sama Ki tetap saya pelajari, saya ikutin ya kan. Oh caranya begini, oh, kamu mesti gini kan. Iya. Akhirnya kita ikutin di lapangan, alhamdulillah ketemu. Kamu ya. Iya. Itu buat teman-teman juga mungkin punya pengalaman yang sama nih. Subscribe kita, alumni kita, ya kan, saudara-saudara kita mungkin punya pengalaman yang sama. Karena Bang Apuan kan waktu itu sempet nanya mulu ya. Iya betul. Waktu nanya mulu itu datang nggak keputusasaan, kesel, jelek hati sama saya gitu kan? Ada nggak tuh? Itu ada. Ada. Ya. Sempet tadi gitu ya nanya, kayak belajar kayak nggak sempet nggak yakin ya kan. Udah mahal nih, mana ya buktinya kan gitu. Sempet putus asa juga kan, dangkal hati namanya ya kan. Tapi saya lawan ya kan, nggak mungkin ya kan, nggak ada. Cobalah saya belajar terus ya kan. Coba saya praktekin lagi ya kan. Gagal lagi, saya praktekin lagi, gagal lagi. Coba sampai sekarang bisa. Bisa ya, Iya. alhamdulillah. Terus itu berapa lama itu terjadinya kegagalan itu? Terus ketika nanya sama saya, kan udah berhasil nih. Nah sekarang kan sadar nih. Iya. Oh, ketika udah berhasil, berarti kita sadar dong. Kita pikiran kita prospek ke belakang. Oh kemarin saya terjadi gagal itu karena ini, karena saya begini. Apa itu sekarang ini yang dipikirkan Bang Apuan dulu itu kebodohan apa yang Bang Apuan sehingga terjadi kegagalan dalam eksekusi? Karena kita belum apal
mantra satu, kedua Satu. juga kita belum tahu cara tekniknya. Tekniknya Belum cara tepat lah ya. tepat ya, caranya gimana ya kan. Untuk eksekusi untuk orang itu caranya gimana ya kan gitu. Tapi kita mendalam hati dan batin kita ya alhamdulillah semua bisa. Bisa. Yang penting itu keyakinan. Oh gitu. Karena keyakinan kita, bisa loh ya, bisa gitu. Ketika ketemu rasa bisa itu di saat lagi apa momen itu? Kita lagi kumpul, kan kita lagi nongkrong nih kan. Iya. Nah, cobalah gitu. Yang apa saya pernah pelajarin nih kan, kita bikin permainan ya kan. Nah, teman-teman ya kan, oh ini kayak ini bisa nih kan. Udah saya gendam. Pertama nggak bisa, saya coba lagi kan. Ya coba lagi dengan orang lain ya kan. Coba lagi dengan orang yang lain. Lain ya kan. Nah, coba lagi, nyata oh bisa. Oh berarti tekniknya mesti begini. Oh gitu. Ciri-ciri yang digendam seperti ini. Ini ya, kita untuk ngendam orang itu mesti punya power. Power itu bukan kita asal tidur, ya enggak gitu doang. Jadi ada kayak power kita dalam kita gini kan. Kolbu kita. Kolbu kita. Tidur. Tidur gitu. Jangan dibilang tidur, ya orang gak bakal tidur gitu. Sentakan power kita gitu. Itu dulu terjadi gagal kayak gitu. Itu cuman tidur lo, ya nggak tidur. Oh gitu. Soalnya kita nggak tenaga power kita gitu. Oh itu kenapa kita bilang tidur lo nggak tidur itu karena datangnya apa, rasa ragu, malu, apa nggak enak? Ragu. Ragu. Makanya itu sesuatu itu jangan ada keraguan. Oh gitu. Yakin tanam nih keyakinan. Tidur, gitu. Tidur. Oh gitu. Bilang, tidur gitu. Jangan bilang tidur, ya. Tapi itu gentakan kita masih ragu. Oh gitu. Kita harus tegas, tidur loh, tidur. Tapi ada nih praktisi yang nanya sama saya, katanya udah melakukan apa yang seperti Bang Apuan bilang, tapi tetap gagal. Apa gimana tuh katanya? Apakah dia itu gak seperti Bang Apuan, ataukah memang sudah kayak Bang Apuan tetap gagal? Itu kenapa bisa begitu? Dia melakukannya seperti apa dulu. Oh gitu. Gitu. Contoh-contoh kayak gimana nih? Contohnya ya, kalau kita untuk sasaran ya kan, kita lihat dulu. Lihat dulu. Kita lihat nih. Makanya targetnya. Targetnya. Ini kena nggak? Gitu. Kena nggak nih? Cuman nggak kena nih. Caranya gimana biar kena? Oh gitu. Gitu. Dia otomatis orang itu ada kelemahannya. Oh ini kena aku gendam. Pasti kena. Lagi lemah, lagi lengah, lalu eksekusi. Gitu. Jangan orang lagi nggak kena, kita nggak bakal kena. Oh begitu. Itu terjadi kegagalan ya. Itu Bang Apuan udah pernah alami itu. Pernah alami gitu. Makanya kita lihat dulu gitu. Ini sasaran kita kena kita gendam nih. Gendam gitu. Walaupun dia kan ada yang susah tidak bisa digendam ya kan. Nah gimana tuh orang susah itu jadi bisa digendam. Nah kita cari tekniknya. Oh begitu. Dulu saya begitu juga. Tapi kalau menurut Bang Apuan itu harus tidur apa, kata Bang Apuan tadi kan cerita tuh sama saya, ternyata gendam itu gak harus tidur ya Ki, gitu kan. Ternyata nurut juga itu gendam. Gitu kan. Nah mungkin teman-teman pengen tahu, ceritakan coba momen kok bisa punya pikiran begitu Bang Apuan bisa menemukan rumus itu yang padahal Aki nggak pernah ngomong kan. Gitu. Saya kan pernah bilang kalau gendam itu tanpa kita bilang tidur, tapi tanpa kita ucap dari mulut kita itu akan beda. Ibarat kata gini ya, kita pengen orang tidur, ya kan? Nggak tidur. Tapi kita suatu saat kita lagi ada ketemu orang, tapi orang itu yakin sama kita, percaya sama kita, gitu. nurut sama kita. Nah itu gendam kita yang jalan. Tanpa kita baca dalam hati. Gimana? Itu akan jalan dia. Itu tiba-tiba ketemu gitu ya. Oh ini. Ini ilmu gendam. Oh ini. Oh begini ya. Ketemu sendiri. Jadi enggak kita ucapin tidur itu tidur ya. Tidur. Bahkan bisa jadi berubah jadi nurut. Nurut. Gampang ya kan. Gampang percaya. Kita minta ini dia. Oh iya dah. Gitu. Contoh kecil. Kalau bila kata gini ya. Gue pinjam duit lu dong. Ya kan. Nah, dia yakin sama kita. Oh gitu. Jadi nggak harus tidur, ya. Harus tidur, lemes, ngantuk ya. Cuma capek gitu. Jadi Bang Apuan selama ini berarti udah handal dong. Iya, alhamdulillah. Udah terus liburan ya. Yang penting kita ada berjuang terus, belajar. Yang apa diterangin sama guru, kita pelajari. Nanya ya boleh, emang banyak. Oh gitu. Malu. Ini ada yang malu, ada yang bahkan kurang bagus itu pertanyaannya kan, gitu ke saya itu. Makanya alhamdulillah Bang Apuan kaget saya gitu kan, tiba-tiba
di momen tahun baru ini datang mau naik tingkat, alhamdulillah bisa memberikan edukasi semangat untuk teman-teman yang lagi belajar di rumah nih. Iya, jadi Aki minta sama Bang Apuan dari pengalaman kepahitannya sampai sekarang yakin, super yakin ilmu ini membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk Bang Apuan. Coba berikan jurusnya untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi belajar, nggak ngerti, nggak paham, pesimis, sampai putus asa dan bahkan kurang enak bicaranya ke saya. Coba silakan Bang Apuan biar teman-teman ini semangat. Ya untuk teman-teman yang lagi belajar, belajar sama Aki ya. Intinya kita harus belajar, ya kan, yakin, keyakinan apa yang kita punya, ya kan, kita terus belajar dan belajar. Tuh, ini jangan putus asa. Nggak bisa tanya sama guru bilangin, tinggal kita pelajari di lapangan. Itu kita contoh, ada teman, coba kita gendam, ya kan. Kalau kita cuma omongan doang tanpa ada mediator, itu nggak bakal jalan. Nah, kita jalan siapa atau istri atau anak, cobalah di situ. Kalau gagal, coba lagi. Oh begitu. Nah, dengan kegagalan dari kita, oh ini gue gagal di mana? Apa pengucapan kita? Apa power kita untuk bilang itu tidur kita kurang lantang gitu kan? Apa gimana? Nanti kakak ketemu sendiri. Oh, gue mesti begini gitu. Nanti kalau udah kebuka tanpa kita keras pun dia akan jalan. Oh, Masya Allah. Tuh, kalau udah kebuka tanpa keras power pun jalan ya. Tanpa kita tidur, ya kan? Tanpa kita colek begitu tidur. Tuh, kenapa? Di sini kita udah ada power gitu. Kenapa? Udah biasalah udah berjalan terus ya, gitu. Ini teman-teman bukan dari saya, ini dari saudara kalian sendiri, satu naungan dengan kita. Ini saudara Apuan yang waktu itu ada di podcast dari Medan dan sekarang datang lagi dari Medan kemari. Ya, gitu. Dia kebetulan ingin Rasulan Bonodunio, sekaligus ingin naik level 6, ingin jadi guru ya? Jadi guru. Waduh, ingin jadi guru. Emang udah siap? Insyaallah siap. Nah, karena jadi guru banyak ditanya-tanya loh. Iya, makanya itu. Kita tetap siap kita. Soalnya udah banyak nanya. Itu kalau ada yang nanya nggak bisa kayak Bang Apuan pernah ngalamin, udah siap loh. Kita ajarkan lah. Ajarkan. Kalau pertanyaannya nggak enak gimana? Kita ajarkan lagi. Ajarkan lagi, udah siap tuh. Iya. Iya, kalau konsekuensi jadi guru itu ada enak, ada banyak kan nggak enak. Ya kita ya mesti sabar, tetap bijak. Selama praktisi, murid, santri yang belajar masih menanamkan kalimat bahasa yang baik dan adab, selama itu juga kita harus memberikan yang terbaik. Betul. Ya, tapi kalau misalkan mereka sudah lepas dari koridor hukum ilmu, ya apa boleh buat, lebih baik kita diam. Ya, karena kalau kita timpalin yang ada malah kasihan praktisinya. Iya, betul. Karena dikhawatirkan malah kena musibah, ilmu yang sudah ada di badan-badannya karena jelek sama gurunya, akhirnya gurunya murka, ya kan? Padahal ilmu sudah ada di badannya, yang ada ilmunya akan jadi bala kesetaraan buat rezekinya sendiri. Itu bukan saya yang bicara, tapi emang hukum ilmu semua begitu. Nah, saya pun begitu pada guru. Jadi bukan berarti saya bicara guru ini karena saya, karena saya pun masih punya guru, dan guru berguru lagi. Gitu. Makanya metafisik, lelaku, ritual tirakat ilmu sedikitnya kita harus paham. Nah, terjadinya kegagalan, rasa putus asa karena kebanyakan orang itu pengen langsung bisa. Sebetulnya bisa kayak begitu kalau dia memang sudah punya metafisiknya, paham lelakunya. Oh iya, belajar ilmu kebatinan emang prosesnya seperti ini, gitu kan. Kan Bang Puan sekarang ngerasain kan, dari nggak bisa ketika sudah bisa semua mudah kan. Level 1 jabat tangan sentuhan, level 2 suara itu sudah dilakukan kan dengan hipnoterapi ya. Terus level 3 buat pelet, karismatik, daya tarik itu sudah bagaimana tuh efeknya? Efeknya bagus kan? Efeknya bagus. Kalau masuk perempuan mah Yahud. Masuk perempuan Yahud ya. Ya soalnya banyak nih katanya gagal ya kan, melet cewek katanya gitu. Coba kesalahan di mana tuh mereka tuh gagal? Karena belum hafal mantranya, apa karena terlalu pede, ya kan? Apa ragu, apa gimana coba Bang Puan yang ngalamin lah? Itu biasa, satu belum begitu hafal mantra, kedua juga masih begitu ragu, ya kan? Ibarat ragu, ada nggak sini, ya kan? Ya,
kedua terlalu pede gitu. Intinya kalau kita mah walaupun ada, kita anggap tidak ada. Oh gitu. Walaupun ada, anggap tidak ada. Iya. Karena dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi ada, itu dia. Astaga, mantap jiwa ini bahasanya, bahasa ulama ini. Ya, belajarlah dari ada akan tidak ada. Tidak ada. Karena dari yang tidak ada menjadi Tidak ada. ada. Kalau udah ada, kalau udah mah gampang. Gitu ya. Kalau udah bisa gampang. Gampang. Tinggal tatap matanya udah ngikut. Oh begitu ya. Iya. Nggak usah pakai sentuh. Tatapnya matanya nunduk. Wah. Terus level 4 nih, Bondo Dunio. Bagaimana tuh reaksinya saat ini? Masalah rezekinya bagaimana? Berjalan lancar atau bagaimana nih? Kalau rezeki alhamdulillah semua lancar. Alhamdulillah. Dimudahkan semua. Dimudahkan ya. Apa yang kita inginkan alhamdulillah tercapai. Gitu. Yang penting kita satu keyakinan di diri kita. Iya, iya. Rasa baik dengan guru, gitu. Bersilaturahmi. Jauh bersilaturahmi, jauh rezeki. Oh gitu, iya, iya. Gitu, iya. makanya saya jauh-jauh kemari biar rezeki kita mah gampang. Alhamdulillah teman-teman, kita kedatangan alumni saudara kita dari Medan. Saya sangat bersyukur sekali. Semoga konten podcast ini dapat memberikan support semangat bagi teman-teman yang baru belajar, bahkan yang masih awam tapi sudah mengambil program gendam, benar-benar sampai merasa putus asa, merasa ilmu itu tidak ada, atau mungkin ada yang merasa saya bohongin gitu kan, gitu. Nah ini Bang Apuan sendiri sudah merasakan dari Medan jauh-jauh, memang awalnya dia pun kecewa, putus asa, pusing, hampir stres kali. Saya nggak tahu apa enggak. Wah, mau stres lagi gitu. Udah mahal-mahal, kayak nggak ada bukti gitu. Tapi emang kita pelajari terus, ya kan, kita dalemin, alhamdulillah semua kebuka. Kebuka ya. Inti kita mau belajar. Inti mau belajar. Ya. Jangan putus asa. Kalau kita nggak mau belajar, ya mana bisa. Oh gitu. Gitu. Iya. Kita udah dikasih sama guru nih doanya, nih caranya. Kalau kita dimin aja nggak bakal bisa. Tetap kita pelajari, kita cari orang untuk kita mediatorin, untuk membuka. Kalau orang sudah bisa kita buka, akan buka semua. Oh, gitu. Teknik. Yang penting tekniknya dulu. Kalau teknik kita udah pegang, kita udah ngerti, ya kita gampang. Semuanya kan gampang. Gampang ya. Iya, pertama saya nggak bisa teknik ya bingung. Oh bingung ya. Gimana tekniknya ya kok kan? nggak bisa kayak Aki? Nggak bisa kayak Aki gampang banget. Orang tepok tidur. Ya kan, dilempar ini tidur ya kan. Saya nggak bisa ya kan. Gimana aja? Emang tekniknya kita bisa punya teknik. Teknik itu bukan datang dari guru. Emang dari kita. Nah kita mesti dalemin nih. Kita tambah kita ya kan. Penting dalam dari kita nih. Tuh di batin kita nih. Kita peka nih. Bener. Terjadi begitu saja ya. Itu saja. Mudah ya. Enggak sulit. Enggak sulit ya. Iya. Walaupun awalnya sulit ya. Awalnya sulit. Iya gitu. Mendingan awalnya sulit tapi kesannya gampang. Gampang daripada gampang kesan sulit repot gitu. Iya. Sulit dulu. Iya, biar asik ya. Karena ilmu itu tantangan ya. Kenapa dari kita sulit di situ dari kita belajar. Iya. Gitu. Kalau kita main gampang aja kita nggak mau belajar. Nah, gitu kita sulit dulu belajar dari situ kita mulai pengalaman dari kita. Jadi Bang Apuan di saat gak ada kabar ke saya bukannya marah tapi sebetulnya malah lagi mendalami belajar gitu. Kenapa Aki bisa gue gak bisa kan gitu ya kan. Konten-konten saya ditonton lagi semua. Tonton lagi. Simak lagi. Caranya begini, caranya begini saya lihat lagi. Seputar lagi, begini. Alhamdulillah coba lagi. Bisa coba lagi sama anak. Coba sama anak ya alhamdulillah. Caranya begini gitu. Alhamdulillah kebuka gitu. Ya. Masya Allah. Teman-teman. Sayang sekali yang menonton podcast ini jangan di skip ya, jangan di skip, tonton sampai dari awal sampai habis karena kata-kata Bang Apuan ini menjadikan untuk kalian semangat ya, untuk menjadikan api kobar semangat dalam belajar. Betul. Karena beliau benar-benar mengalami kepahitan, kesulitan dalam mempelajari, memahami ilmu gendam itu sendiri gitu. Ya belajar itu emang nggak segampang. Kita nggak makan cabai, dimakan gigi langsung pedas gitu. Emang kita mesti bertahan. Penting inti kita kemauan. Kita sudah mau guru kita ijazakan, kemauan kita jalanin. Gitu. Kalau kita dijalanin, alhamdulillah, semua akan bisa. Bagi teman-teman yang belajar, tetap belajar, berusaha. Nggak bisa tanya sama guru.
gitu. Jangan malu-malu. Iya. Iya. Oke, untuk teman-teman yang sudah ngambil level 4, saran saya mantepin level 4-nya sampai 100 harian seperti Bang Apuan ya. Iya. Nanti tinggal di situ ada tuh dari 100 harian, mau lanjut ke level 6 silakan, atau cukup di Rasulan level 4 aja cukup, jarak jauh pun bisa. Kenapa Bang Apuan datang? Karena dia langsung mau ngambil level 6. Ya. Dan yang untuk sampai level 3 mantepin level 3-nya, karena yang level 4 mantepin level 4-nya, 1, 2 dan 3-nya akan jalan dengan sendirinya. Betul, ngikutin dia. Ikutin. Yang punya level 3 mantepin level 3-nya, 1 dan 2-nya akan jalan. Yang ngambil 1 dan 2 mantepin nomor 2-nya, maka 1-nya akan ngikut. Bukan begitu? Betul. Nah, karena yang paling tinggi itu yang dimantepin. Kalau masalah untuk permainan hipno itu sebetulnya jalan dengan sendirinya, nanti ya, kebuka sendirinya. Percaya omongan saya, kalau nggak percaya tanya Bang Apul. Betul. Gitu. Makanya kalau belum berhasil jangan sedih. Belajar Kalau terus. gagal jangan patah hati. Betul. Justru itu jadikan suatu motivasi semangat. Kenapa kiprah aja bisa, saya nggak bisa. Sekarang ada saudara kita Bang Ampun dari Medan, dia nggak bisa menjadi bisa, bahkan pinteran dia sama saya sekarang. Gitu. Bahkan dia sekarang sudah mau jadi guru, katanya di sana udah banyak yang mau belajar ya. Belajar, betul. Begitu teman-teman. Jadi semangat terus, saran saya jangan putus asa. Mau bertanya silakan, garansi seumur hidup sampai saya masih hidup saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman sesuai dengan kemampuan saya. Ya, memang belajar ilmu itu harus bertanya. Tapi sering bertanya juga nggak akan bisa. Iya, nanya mulu kapan bisanya gitu. Saran saya seperti itu. Bang Puan pernah ngalamin seperti itu kepada saya. Gitu. Jadi silakan tanya, saya akan jawab, ya kan. Selama kalian punya hati yang baik, punya niat yang baik, ada budi pekerti yang baik sesuai dengan laku jiwanya praktisi, insya Allah seorang guru akan memberikan yang terbaik. Betul. Nah, ini Bang Apuan dari Medan sebagai testimoni edukasi semangat buat teman-teman yang lagi belajar. Terus apalagi Bang Apuan, pengalaman apa lagi nih ya, yang Bang Apuan pengen cerita ke teman-teman gitu? Ya kalau untuk teman-teman, teman-teman banyak yang suka masih gagal dalam bermain hiburan hipnotis, tidur nggak tidur, terus yang melet masih gagal. Nah, kalau masalah rezeki mah sering baca mantra, level 4 udah pasti lancar. Lancar, betul. Ya. Nah, ini saya mempertanyakan masalah hipnotis, orang tidur nggak tidur katanya. Terus ada lagi sudah melet tapi gagal. Nah, coba kasih motivasi ke teman. Kenapa itu terjadi, kegagalan itu terjadi, dan bagaimana agar mereka berhasil? Silakan. Untuk teman-teman yang belum berhasil, ya kan, kalau untuk kita supaya berhasil, kita harus belajar terus. Kalau ada orang rumah, ya orang rumah kita bakal bilang praktek. Bilang praktek itu untuk belajar diri kita. Iya. Kalau nggak bisa, coba lagi. Kalau nggak bisa lagi, coba lagi. Nggak bakal nggak bisa, kata siapa nggak bisa. Oh gitu. Dari 1 nggak bisa, mungkin cara kita kurang. Oh gitu. 2 kita nggak bisa, mungkin ada kita kesalahan. 3 pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Yang penting keyakinan gitu, power. Kalau power kita tanam, yakin, ya kan, untuk diyakin di hati kita, pasti nggak bisa. Oh gitu, iya. Yang penting keyakinan. Keyakinan ya, iya, mantap ya. Mantap. Tapi keyakinan yang bagaimana nih? Kata Bang Apun katanya kalau punya gendam itu jangan merasa punya gendam. Iya. Nah ini bagaimana nih? Keyakinan kita nih begini ya, bukan kita merasa kita punya gendam. Oh gue punya gendam nih, yakin gitu. Bukan, tapi yakin nih gue bisa nih orang hipnotis. Oh gitu. Yakin nih kena nih gitu kena ya. nih mau gue nih. Tanpa harus kita berpikir kita punya gendam. Punya gendam gitu. Gitu ya. Kita tes cobalah, cepat ya kan. Oh nggak bisa ya kan. Wah teknik gue kurang nih ya kan. Gimana caranya nih? Apa kita modelnya beda lagi ya kan. Caranya beda. Kita, apa sudut tatap kita bagaimana ya kan. Itu ada macam teknik. Oh gitu. Kita coba lagi. Apa tangan kita jabat dia kita tidur. Kita coba gitu. Coba terus dengan sama orang atau lain-lain orang? Mau sama orang boleh atau tidak sama. Mungkin dia kan nih, gue pindah ke orang ini, ke istri. Besok anak besok gitu. Tetangga, lama-lama semua kita gendam. Untuk supaya menguji kita. Dari situ kita belajar, oh cara teknik lama-lama kita ngerti. Terbuka sendiri. Tanpa kita ngucap
akan terbuka sendiri. Oh, Gitu. terus masalah pelet nih, banyak yang bilang nih, Ki saya kok belum bisa melet nih. Coba kenapa itu supaya bisa melet nih, Bang Puan kan udah ahli pelet nih. Dia waduh masalah Asmorodononya top ya. Yang penting intinya begitu loh emang. Kita untuk melet itu satu emang keyakinan, ya kita baca mantra juga, kita belajar, ya kan. Contoh lah kita sasaran untuk nyoba orang ya kan, satu lah, nggak usah jauh, tetangga. Ya, contoh tetangga ya kan, musuh orang jauh dulu lah. Bini orang enggak? Hah? Bini orang bukan? Ya mau bini orang kek gitu. Itu tapi jangan itu. Karena untuk kita mencoba ada apa tidak adanya kan gitu ya kan, coba gitu. Oh nggak kena, oh ini cara kita gimana lagi gitu. Ya nanti kita coba dulu lah belajar. Coba terus ya, pasti bisa ya? Pasti bisa. Pasti bisa, kalau Bang Apuan bisa masa temen gak bisa? Nggak bisa gitu, terus saya dulu nggak bisa. Oh gitu ya? Nggak bisa ya, nanya lagi, ya malu juga nanya. Akhirnya nggak nanya-nanya? Nggak nanya, saya coba lagi, saya gali terus, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, kebuka semua, yang penting intinya keyakinan kita supaya pengen belajar. Oh gitu. jangan jauh gak kedengeran. Oke teman-teman, terima kasih. Begitu saja, semoga yang nonton podcast kali ini bagi yang masih belajar terbuka pikirannya dari pengalaman saudara kita Bang Apuan dari Medan. Ya, dia jauh-jauh dari Medan yang udah gak ada kabarnya 2 bulan ini. Saya pikir patah hati, pesimis, kecewa, belajar gendam di Aji Kesepuhan. Ternyata beliau sekarang paling pinter, maka pinteran dia sama saya. Ya karena dia emang bisnismen, dia di lapangan. Ya gitu. Jadi emang sebetulnya asik ya kalau dari gagal dulu ya. Digagal dulu. Asik ya. Iya, udah gagal. Karena muncul kesel ya, muncul penasaran. Jadi kita makin semangat gitu. Makin banget. Makin semangat. Bukan makin boyo gitu. Jangan putus asa, woy. Apa putus asa? Semangat terus gali. Ya udah. Ya, Tuh, dari kesalahan kita, dari kegagalan kita pelajarin apa yang gagal. Di mana kesalahan kita. Nah, di situ akan tahu, oh berarti di sini nih gitu. Iya. Ya sedikit tambahan teman-teman ya, untuk yang mungkin belum berhasil atau masih bingung hanya karena permainan hipno, saya sering kali berkonten dalam tutorial keterangan. Kalau hanya mengambil gendam untuk bermain hipno, ya buat apa ngambil gendam? Mendingan belajar hipno. Karena hakikatnya gendam diciptakan untuk sebuah syariat, untuk satu kelancaran rezeki, betul. Kedua sejahtera cinta, mudah mendapatkan cinta, dan kita bisa menjadi ladang amal ibadah yaitu mengobati orang sakit. Adapun bisa bermain hiburan hipno itu sebagai aplikasi, aplikasi untuk mempermudah bagaimana kita yang biasanya hipno dengan sugesti, gendam tidak perlu sugesti. Sebetulnya orang hipno pun bisa melakukan permainan yang gendam lakukan, hanya karena bedanya orang hipno tidak mempunyai kunci gitu. Jadi kelemahan hipno hanya tidak mempunyai kunci. Kalau saja kunci ini dibocorkan dan orang hipno tahu, orang hipno pasti akan bermain ala gendam. Karena gendam tidak menguji uji sugesti, karena dia memakai kunci sehingga tahu mana target-target yang bisa diajak untuk bermain hipno. Betul. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian yang ada yang pusing, gagal bermain hipno, kecewa dengan gendam hanya karena hipno, rendah sekali. Karena gendam insya Allah kalian dalemin mantranya. Nih Bang Apuan lah tanyain lah. Gitu. Gampang, mudah semua ya. Nanti kalian akan terbuka gitu. Jadi tolonglah cerdas sedikit, pakai hati yang lapang, akal yang sehat. Jangan hanya karena gagal bermain hipno lalu kalian merasa gendam itu bohong. Ya. Karena gendam itu diciptakan hakikatnya untuk suatu ilmu kebatinan, mempermudah kerezekian, cinta kasih, dan kesehatan. Adapun sekali lagi saya bilang, adapun gendam ini bisa berhipno, itu hanya sekedar tambahan hiburan saja.
Kalau kalian merasa hipno kalian gagal terus marah dengan gendam, ya kenapa ngambil gendam? Kan sering saya bilang, belajar hipno tanpa ada mantra. Ribet ya gendam pakai mantra, emang ribet. Gendam itu butuh mantra. Karena kan saya bilang berkali-kali, gendam itu ilmu batin. Ilmu batinan. Bener gak? Betul, ilmu batinan. Tadinya sempat berpikir kan gendam itu mudah. Mudah. Ternyata sulit. Iya. Tapi ketika sudah mengalami kesulitan, maka kemudahannya lebih cepat kan? Cepat. Dari segala apa yang hipno mainkan. Iya. Bener gak sih? Lebih mudah. Lebih mudah kan? Nah, bagi yang sudah terbuka, gendam itu lebih mudah. Gitu, dalam hiburannya, pengobatannya, kerezekiannya, cinta kasihnya akan lebih mudah dari segala sesuatu yang biasa kalian tonton di konten hipno. Karena hipno hanya bisa melakukan uji sugesti segala sesuatunya dengan sugesti tanpa adanya mantra. Jadi teman-teman biar cerdas gitu ya. Kalau kalian pesimis, patah hati, kecewa, gagal eksekusi dalam bermain hipno, terus kalian marah kepada gendam, rugi sekali. Rugi. Iya, gitu. Mendingan ngambil hipno murah, gak pusing, gak ada mantra. Kenapa gendam ada mantra? Karena kelompok ilmu batin. Kenapa? Agar kalian pekoroso. Gitu. Nanti bukan hanya hiburan kalian bisa, tapi kalian juga akan mudah mendapatkan cinta. Cinta, rezeki. Nah ini Bang Apon deh, bener gak sih? Betul. Rezeki gampang, urusan dimudahin. Gitu. Cinta kasih banyak. Di konten ini kebetulan ada narasumber Bang Apon ini dari Medan, dan alhamdulillah dengan sangat senang saya mendengar kabar beliau ini ternyata sukses di Medan. Makanya saya menambahkan garis besar di sini untuk teman-teman, jangan putus asa, terus semangat ya, jangan hanya karena gagal hipno terus kalian putus asa, marah dengan saya, jelek dengan ilmu gendam. Nanti kalian nyesel sendiri. Ini orangnya sudah berhasil. Jangan putus asa. Belajar terus. Belajar terus ya. Iya, kalau udah gampang mah gitu mah merem. Tanpa kita ngomong, tanpa kita tepuk tidur. Iya. Jadi kalau istrinya udah kebuka ya, nanti kebuka semua ya. Gak butuh waktu lama kok ya. Enggak. Orang beliau ini baru 4 bulan kok. Kalau istilahnya dia gagal, dia pusing baru sebulan. Kasarnya nih, ini kan 4 bulan nih kawan belajar udah di sini. Kalau dia pusing, kemungkinan taruhlah baru sebulan. Kan enaknya 3 bulan nih. Iya. Dan seterusnya, karena udah kebuka. Nah, lah ini teman-teman, ya kan, baru sehari 2 hari belajar, udah marah, udah pesimis, patah hati. Janganlah, gitu kan, semangat terus. Ya, belajar. Raja akan bimbing kalian selama kalian punya adab niat yang baik, prasangka baik. Insya Allah saya seorang guru manapun hanya memberikan solusi jalan melalui doa dan mantra. Ilmu datangnya hidayah dari ridha Allah. Kalau kalian ikhlas, gurunya ridho, maka Allah kasih keberkahan rahmat dalam suatu amalannya. Begitu bukan? Betul. Begitu aja, mudah-mudahan menjadikan edukasi yang positif untuk teman-teman semua. Semangat terus dalam belajar, gak tahu tanya, insya Allah saya akan jawab. Terus semangat, istiqomah dalam belajar, jangan lupa mantranya dijiwain, meditasinya dijaga, dan latihan rasa. Dan setelah lebihnya, serahkan kepada Allah, jalani kehidupan kalian seperti layaknya manusia biasa yang bekerja ya kerja, yang berdagang ya berdagang, ya kan, lakukan ilmu untuk kebaikan, karena di balik itu semua ada karma. Betul. Ya. Kalau ilmu jelek udah pernah jalanin belum? Berhasil nggak? Enggak. Buat nyolong gitu. Enggak jelek. Pernah perempuan. Gagal gitu. Gagal. Oh begitu ya. Otaknya jelek soalnya. Oh. Ya. Saya mau tanya bisa nggak gitu kan? Makanya saya mau tanya karena saya belum pernah menjalankan untuk hal yang jelek. Jangan gitu. lah. Soalnya kalau kita ilmu dipakai jelek ya jadi buruk. Oh begitu. Iya. Kalau ilmu kita pakai dengan kebaikan, alhamdulillah insya Allah baik semua. Gitu. Penting niat. Kalau niat kita baik, ya semua akan baik. Iya. Oke, Bang Fuad, terima kasih banyak. Mungkin pengisiannya besok malam. Malam ini kita udah letih sekali, habis bakar-bakar, ya kan. Kita istirahat dulu, teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga yang nonton channel ini bisa menjadi pencerahan untuk semua praktisi yang lagi belajar. Semangat terus, pantang menyerah. Kipraja undur diri. Jazakallahu khair. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, mohon dihampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, salam Nusantara.
dimanapun antum berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.